Hai Sobat Samuel, berikut ini kami tunjukkan cara berinvestasi menggunakan aplikasi Star Mobile. Caranya sangat praktis dan tentunya mudah. Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, unduh atau download aplikasi Star pada smartphone Anda. Tentu saja bisa melalui Google Play Store untuk Android dan juga App Store untuk iPhone. Setelah terdownload, buka aplikasi Star dan kemudian klik register online. Untuk saat ini, registrasi online hanya untuk WNI yang sudah memiliki iKTP saja ya. Lalu Sobat Samuel dapat melengkapi data-data pribadi Anda sesuai dengan iKTP tersebut. Dalam proses pembukaan rekening online ini, Sobat Samuel dapat memilih untuk menggunakan rekening dana nasabah atau RDN di BCA atau BRI, sesuai dengan rekening bank yang sudah Anda miliki. Untuk pemilik rekening bank lain, Anda dapat membuka rekening Star Samuel Sekuritas melalui website atau offline. Untuk kode referral, Sobat Samuel bisa mengisinya dengan nama teman atau kerabat yang menyarankan aplikasi Star kepada Anda. Kalau tidak ada yang menyarankan atau merefer, kode tersebut dapat dikosongkan saja. Setelah mengisi data nomor telepon dan juga email, kode OTP akan otomatis dikirimkan ke email Anda, sehingga Anda perlu memasukkan kode OTP yang tertera pada email tersebut di aplikasi Star. Setelah melakukan verifikasi OTP tersebut, Sobat Samuel dapat melanjutkan mengisi data diri sesuai dengan iKTP. Oh iya, Sobat Samuel yang belum memiliki NPWP masih tetap dapat membuka rekening Star dengan cara mengisinya di kolom NPWP dengan angka 0, yaitu sebanyak 15 kali. Selesai melengkapi data pribadi, pilih upload dokumen di menu bar bawah, kemudian upload foto iKTP, foto Anda bersama iKTP, dan juga foto tanda tangan Anda di atas kertas putih polos ya. Setelah semua data diinput, tunggu proses verifikasi data dan pengaktifan akun serta RDN dengan waktu tunggu maksimal 1x24 jam ya selama hari kerja. Jika waktu tunggu tersebut terlewat, Sobat Samuel dapat mengecek email secara berkala karena kemungkinan ada kekurangan data atau ada kesalahan upload dokumen. Tentunya, tim Star Samuel Sekuritas akan menghubungi Anda terkait kekurangan data atau ada kesalahan proses melalui email atau telepon. Jika data sudah diverifikasi dan lengkap, registrasi akan diproses yang ditandai dengan adanya email pre-activation, berisikan client code dan juga password login. Dengan memasukkan keduanya di login akun, Anda sudah bisa melihat market info di aplikasi Star. Namun, untuk mulai melakukan trading, Sobat Samuel harus menunggu proses pembuatan RDN atau rekening dana nasabah. Setelah proses pembuatan RDN selesai, akan ada email masuk, dan Anda harus transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di email ya Sobat semua, sebagai syarat pengaktifan rekening tersebut. Anda bisa transfer dengan jumlah berapapun, karena kami tidak membatasi jumlah minimal untuk pengaktifan rekeningnya. Setelah deposit berhasil, tunggu email selanjutnya ya, untuk mendapatkan PIN trading. Dan setelah mendapatkan PIN trading, maka Sobat Samuel bisa langsung mulai ikut trading di aplikasi Star. Bagaimana? Mudah dan cepat kan? Selamat mulai perjalanan investasi ya Sobat Samuel bersama Star. Jangan lupa ya untuk follow YouTube, Instagram, Clubhouse, dan Telegram kita untuk tidak ketinggalan berbagai update dari Samuel Sekuritas Indonesia. Salam cuan! Halo Sobat-Sobat Samuel, sekarang Sobat Samuel sudah bisa pesan IPO langsung dari aplikasi Star Mobile loh. Bagaimana sih caranya? Yuk simak video tutorial ini. Pertama-tama, masuk ke aplikasi Star Mobile. Lalu, pilih menu Bold dan Post di bawah dan isi PIN trading. Klik tombol burger di sisi kiri, lalu pilih menu eIPO, dan kemudian pilih submenu eIPO. Pada halaman ini, kamu bisa melihat berbagai pilihan saham yang ada dalam proses IPO, mulai dari book building, public offering, dan juga listed. Pada segmen public offering, kamu bisa memilih saham IPO yang dapat dipesan. Pilih salah satu saham IPO yang ingin kamu pesan dan klik order pada saham IPO tersebut. Setelah detailnya terbuka, scroll ke bawah dan klik input eIPO. Setelah halaman pernyataan minat pemesanan terbuka,
klik checkbox pernyataan persetujuan, syarat dan ketentuan, lalu klik setuju dan lanjutkan. Masukkan lot yang ingin dipesan dan pastikan dana RDN tersedia, lalu klik submit. Bila pemesanan IPO berhasil, kamu akan masuk pada halaman terima kasih yang menandakan bahwa transaksimu sudah selesai. Untuk melihat status pesanan saham IPO pada aplikasi Star Mobile, klik menu Buy dan Post, klik tombol burger, lalu pilih menu e-IPO, dan kemudian pilih submenu e-IPO status. Kamu dapat cek apakah pemesanan sahammu sudah masuk pada halaman tersebut untuk memastikan keberhasilan transaksimu. Nikmati euforia dengan Star Mobile. Salam cuan! Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak semua peserta Weekly Start Chart ya. Jadi kita kembali bertemu di acara rutin kita Weekly Start Chart, di mana dengan acara ini kita akan membahas saham-saham yang ditanyakan oleh Bapak Ibu ya pada saat pendaftaran dan juga melalui chat ya. Jadi silahkan kalau yang mau langsung menanyakan di chat, silahkan sudah bisa dimulai. Dan kemudian nanti kita akan bagikan dua sesi, yaitu pertama adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab, yang ditanyakan ya pada saat pendaftaran, dan kemudian pertanyaan-pertanyaan yang langsung ditanyakan oleh peserta yang hadir melalui Zoom di fasilitas chat ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang mengikuti acara ini dengan cara lain melalui fasilitas lain, maka sebaiknya mendaftar melalui Zoom ya, karena di Zoom bisa langsung bertanya. Jadi kalau apa namanya, sebentar. Oke, saya ini cek dulu suaranya, katanya nggak ada. Oke, oke, oke ya. Jadi kita melalui dua sesi, satu melalui pertanyaan yang sudah disampaikan, kedua melalui pertanyaan yang langsung disampaikan pada saat chat gitu ya. Oke, kita mulai aja. Saya share screen. Oke, ya, udah kelihatan screen-nya? Oke ya, jadi kita langsung aja bahas saham-sahamnya. Nah, ini kita ada banyak pertanyaan ya di sini. Ada sekitar 50 saham yang ditanyakan. Yang terbanyak kebetulan berdasarkan abjad nih ya. Sebenarnya ada ADMR, BP, Bumi, Film, SMR, Awoods ya. Tapi ya, S Hardware yang pertama berdasarkan abjadnya, oke, S Hardware kelihatannya masih dalam tren turun ya, sempat tertahan di level 540 tapi masih juga lanjut turun. Nah, kita lihat harga terendah sebelumnya ada di sekitar 488 ya, 488. Jadi di situ juga menjadi satu level penting apakah dia kemudian melanjutkan turun atau tidak. Nah, kalau kita coba lihat, oke, sebentar ya. Oke, oke. Mungkin bisa minta tolong di mute ya. Wasting plastic. Tolong di mute nih, ada yang bocor. An ounce of snacks. Gimana caranya? Oke, thank you. Oke, sorry. Baik ya, jadi ini kita lihat bahwa
Sebentar. Oke, nah kalau kita lihat, wah, software ini trennya turun jauh ya. Oke, ini bahkan sudah melampaui harga terendah di tahun 2017 gitu ya. Ini kalau kita lihat dia sempat ada seperti double top di sini ya. Nah, secara teori kalau double top itu punya target adalah ke sini ya. Nah, sebenarnya dia udah di dalam di area-area target ya, sehingga dia mulai konsolidasi. Tapi kalau dia kemudian konsolidasi bukan berarti dia pasti kemudian naik ya, bisa aja konsolidasi kemudian lanjut turun ya, seperti daerah-daerah sini kan. Ketika mencapai harga terendah dia konsolidasi, tapi ternyata tidak ada momentum penguatan, akhirnya dia turun kembali gitu ya. Jadi ini sekitar apa namanya? eh, Area penurunannya. Oke. Jadi ini kalau kita lihat channelnya itu ini dekat support kuat ya, dekat support kuat. Nah, dapat support kuatnya di sekitar 490 dan kalau tembus ini yang masalah bisa ke 440. Kalaupun naik dia harus mampu lewat di atas 530 baru bisa menjadi tren naik lagi ya. Oke, kemudian ada yang bertanya ADMR, ADMR, oke. Ya. Nah, ini ADMR dia sempat konsolidasi dan menguat ya di em, apa namanya di dari bulan Juli gitu ya. Nah, cuman kemudian break ya, support channelnya ini kan channelnya naik ya. Ini support atasnya apa channel atas nih channel bawah gitu ya. Nah, ini tembus. Nah, setelah tembus targetnya itu kira-kira di 1510 gitu ya, 1520 1510. Nah, tapi kemudian kan ada rebound kembali. Rebound ini sebenarnya reaksi dari penurunan yang tajam gitu ya. Dan reaksi ini bisa mengubah tren turunnya kalau dia bisa naik lagi di atas 1750. Tapi hari ini sudah mulai ada tekanan jual lagi. Jadi kita khawatirnya bahwa eh, penurunan ini akan berlanjut ya. Nah, ini kan lebih kurang dekat-dekat resistance ya. Nah, ini channelnya juga darah sini ya 1510. Jadi ini kalau dia tidak mampu tembus di atas 1750, dia akan cenderung lanjut turun lagi ke arah 1605 sampai dengan 1520 ya untuk ADMR. Kemudian kita coba jawab ada BP. Oke, BP. Ya, BP ini setelah terjadi double bottom ya, dia sudah mencapai target, terjadi koreksi, konsolidasi. Nah, ini kalau dia bisa lanjut, maka dia targetnya ke arah 193 sampai dengan 200 ya dan di atas itu bisa ke 220 ya. Kemarin itu sempat tertekan dan hari ini juga tertekan tapi tutupnya rebound kembali ya, akhirnya jadi positif ya. Jadi ini berarti supportnya kuat ya di dekat-dekat 178 ini support yang relatif kuat ya. Jadi kemungkinan dia akan mulai bergerak naik lagi ke arah tadi 193 sampai dengan 200 ya. Dengan batas resiko katakanlah di 178 ya untuk BP. Kemudian bumi. Oke, Bumi konsolidasi ya, sekarang sedang melemah ya karena dia gagal ya tembus 185 sebagai resistance gap resistance ya. Nah ini kemungkinan akan melemah dulu ke area-area 179 174 ya. Bahkan mungkin sampai 168. Tapi kalau di bawah 174 ini area untuk pembelian menurut saya karena ini support kuat. Support kuat ini dari Agustus 2022. Jadi relatif kuat lah ya. Jadi area-area di bawah 174 justru menjadi area pembelian gitu ya. Untuk bumi. Kemudian film. Oke, film sekarang sedang terkoreksi ya. Nah, dan koreksi hari ini koreksi hari ini itu
rebound ya dari area support ya, harga terendah sebelumnya di Juli ya itu di sekitar 2260 dan rebound kembali. Jadi saya perkirakan dia masih akan konsolidasi di level-level antara 2300 sampai dengan 2470, dan kalau mampu naik di atas 2470 dia bisa lanjut kenaikannya. Oke. Ini kenapa? Nggak ada suaranya ya? Waduh, ini oke, kita stop dulu. Sebentar. Oke ya, jadi kemungkinan film akan mencoba menguat kembali ke arah 2470 sampai dengan 2565. Oke, baik. Kemudian ada SMRA. Nah, oke. SMRA ini kuat ya naiknya. Oke, dia punya target. Nah, ini kelihatannya udah sempat mencapai targetnya sehingga kemudian mulai terjadi koreksi ya, lebih kurang. Nah, saya rasa batas risiko sebentar ini SMRA, kita coba cari supportnya. Nah, supportnya kira-kira di 625 ya. Nah, sama tidak turun di bawah 625 masih aman, tapi memang ada sebuah resistance yang relatif kuat ini sini ya. Nah, jadi relatif kuat ya, yang kalau bisa nembus di atas 655, 660 baru dia bisa lanjut tren naik lagi ya. Jadi ini masih ada potensi untuk buy dengan batas resiko di 620 lebih kurang. Ini SMRA. Oke, kita udah cukup banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang melalui apa namanya pendaftaran. Nah, sekarang saya mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat. Kenapa? Karena pertanyaannya udah banyak sekali. Ya, chat di Zoom ya. Jadi yang tidak mengikuti Zoom, silahkan cek di apa namanya di link bio Instagram saya atau ke Instagram sama Sekuritas Indonesia. Nanti di sana ada link pendaftarannya. Oke, selamat malam Kak Cin Hartono. Selamat malam. eh, Limna Kontesa, wah namanya bagus bener ya, kayaknya nih nama artis nih. Oke, kemudian Kak Ina Santana, ini peserta tetap nih. Oke, Indi UNTR BBHI BBNI. Oke, Indi kita belum pernah bahas. Hari ini kita mulai dengan Indi. Oke, sorry. Ya, ya kita lihat bahwa Indi ini apa namanya? eh, terkoreksi ya dari harga tertingginya di 18.3412 ya. Tapi kemudian ada support di sekitar 2675 itu rebound lagi. Tapi sekarang lemah lagi itu kalau cap weekly-nya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ada sebuah resistance di area sini ya, bottomnya di bulan Oktober itu resistance dan sekarang turun lagi. Jadi kita coba lihat supportnya seperti apa ya, relatifly sih area-area support ya. Cuman karena ini tekanan jual kemarin tuh volumenya juga tinggi sekali ya, jadi untuk naik melawan tekanan jual yang kemarin itu mungkin nggak terlalu gampang ya. Jadi saya lihat ada kemungkinan dia bertransaksi dulu di area-area ini. Nah,
Jadi antara 2780 sampai dengan 2980 ya. Mungkin bertransaksi di sana dulu untuk kemudian melihat apakah tekanan jual yang terjadi kemarin itu berlanjut atau enggak, dan kalau tekanan jualnya masih berlanjut, ini akan jadi tren turun. Kita lihat bahwa di sini ada sebuah resistance ya yang dibentuk dari harga-harga tertinggi dari Oktober gitu ya. Jadi ini memang sentimennya sedikit bearish gitu ya. Nah, dalam bentuk channel lagi, meskipun long termnya kalau kita lihat ini kan masih daerah support gitu ya. Nah, ini yang kita lihat mungkin dia akan konsolidasi area ini dulu ya sambil berubah nanti gimana. Oke, Kak Ina. Kemudian UNTR. Oke, UNTR nih kita lihat di resistance ada tekanan jual, kemungkinan akan turun dulu, turunnya itu ke arah 29.700. Oh, sorry, belum update rupanya tadi. Ya, ini sudah tembus malah ya 29.700. Nah, ini dia akan menuju ke 28.800 sampai dengan 28.160 ya. Mungkin di area-area sana bisa siap-siap beli ya seperti itu. Bahkan kalau dia mantul ya dan bisa naik di atas 29.800, maka dia ada potensi untuk menguat kembali ke area-area 31.000 ya untuk NTR. Kemudian BBHI. BBHI. Oke, ini BBHI kelihatannya agak-agak ini ya. Nah, ini ya ini supportnya ya sudah tembus ya double top jadinya, dan double top ini dia punya target kira-kira ke sini ya. Oke, nah ya targetnya sini. Jadi selama dia tidak bisa naik lagi di atas 2160 2165, maka kemungkinannya dia akan melemah ke arah 1900 sampai dengan 1790 ya untuk BBHI. Oke, kemudian BBNI, BBNI, oke. BBNI, saya melihat kena pola pola konsolidasi turun ini sudah menjadi continuous pattern, melanjutkan tren yang ada sebelumnya. Kan tren sebelumnya naik, dia koreksi dan lanjut naik. Maka targetnya secara teoritis ada di sekitar 10.500 ya. Kemarin ada koreksi wajar karena kenaikan yang kencang, jadi aksi profit taking, dan hari ini dia mulai naik lagi, bahkan sempat rebound dari harga terendahnya gitu ya. Nah, ini ya, ya jadi di closing di harga opening tanggal berapa nih? 25 ya. Itu malah menjadi support ya buat hari ini. Jadi ini kemungkinan naik lagi akan menuju ke 9.950 sampai dengan ke arah mendekati 10.500 ya untuk BBNI. Gitu ya Kak Ina. Oke, Kak Limna Kontesa, Astra Telkom, Java, BBRI, Indofood, Unilever. Oke. Unilever tadi udah di Unilever udah dibahas ya belum ya? Oke, kita lihat dulu Astra International. Oke, Astra International. Nah, ini kalau kita coba lihat, dia berada di support yang relatif jangka panjang ya dari Maret 2020 ya. Jadi penurunan di bawah ini nggak terlalu gampang. Kalaupun lolos-lolos ya mungkin ke 5840, tapi itu kesempatan banget untuk beli ya. Sekarang ini lagi konsolidasi di area-area support ya, batas resiko terdekat di 6.025, dan kalau tembus 6.025 ya buybacknya dekat-dekat di bawah 5850 lah ya, atau di bawah 59 gitu ya, itu udah mulai beli lagi. Dan ini mungkin kalau dia bisa mampu di atas 6.200 sampai 6.350 area ini, kalau bisa ditampaui dia akan menjadi uptrend ya. Setelah konsolidasi turun dia menjadi uptrend, targetnya ke arah 6615 sampai dengan 6.700 ya. Nah, selama tidak turun di bawah 6.025. Oke, Astra International, Telkom. Wah, Telkom ada apa ini? Ya, rebound kembali hari ini.
Ya, jadi di harga-harga tertinggi terendah Juli ya itu kemudian hari ini rebound kembali. Ya ini kan kelihatan konsolidasi dari pertengahan November ya. Resisten terdekat di 4.050. Jadi kalau dia bisa mampu tembus di atas 4.050, nggak jauh itu dia ada potensi untuk melanjutkan kenaikan ke arah 4.150 sampai dengan 4.200. Tapi untuk dia menjadi uptrend lagi sebelum-sebelumnya mungkin perlu waktu ya. Jadi masih dalam pola-pola sideways. Coba kita lihat bisa nggak kita cari channel. Ya, lebih kurang lah ya. Sorry. Oke. Nih, kita coba bikin channelnya ya. Oke, ini untuk Telkom, Japfa, Japfa. Oh, oke. Ya, kalau kita lihat chart weekly ya, jadi satu candlestick ini satu minggu ya, kita bisa melihat ini pergerakannya. Nah, lebih kurang dalam channel turun ya, dan ini juga udah tembus lagi eh, harga terendah terakhir ya. Jadi ini kan dia membentuk satu pola downtrend yang ciri-cirinya adalah harga terendah tuh sering tembus. Nanti kalau dia mau rebound tuh biasanya nggak mampu naik di atas yang sebelumnya ya. Jadi harga tertingginya tambah lama tambah rendah, harga bawahnya juga tambah lama tambah rendah. Kemungkinan dia akan menuju ke arah 1.200 ya. Kita coba lihat apakah ini bisa jadi oke. Jadi hari ini berarti berada di apa namanya? Support ya. Ini bottomnya, ini lebih kurang high-nya, ini bottomnya. Nah ini jadi mudah-mudahan ini bisa menahan ya penurunan lebih lanjut ya. Kita coba lihat di daily-nya. Nah ya jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi awal. Tapi kita coba lihat dulu. Ini ada kita usahakan membentuk sebuah channel. Nah, ya lebih dekat, udah dekat lah ya. Jadi ini ada opportunity untuk melakukan pembelian dan tapi jangka pendek ya. Jualnya di 13.40 atau lakukan average ya. Nanti kita lihat kemampuan naiknya sampai di mana gitu. Tapi kalau kita punya posisi di atas, mungkin dihindari average dalam posisi sedang rugi gitu ya. Itu Java, kemudian BBRI, BBRI. Oh, oke. Jadi BBR ini sedang apa tertahan di resistance yang relatif kuat ya. Ada beberapa channel, kemudian ada resistance dan sebagainya. Jadi dia terkoreksi, tapi koreksinya hanya sebatas 4850 ya. Jadi oke, sehingga ada kemungkinan sih dia rebound lagi untuk kedua kalinya mencoba menembus angka 5 ribuan ini gitu ya. Seperti itu. Batas risiko kalau dia tembus di bawah 4850 ya nanti buyback lagi di sekitar 47, 4675 gitu ya. Area-area sini beli lagi. Nah, jadi nanti kalau dia uh, rebound ya dan bertahan ya di atas 4850 itu dia kemungkinan akan menuju kembali 5.000 dan kalau 5.000 ini berhasil dilampaui maka dia akan bergerak ke arah 5120 ya. Oke. BRI Indofood, Indofood. Sorry. Oke, ya. Jadi ini kemarin dia naik dan mencapai resistance, tapi berhasil naik lagi ya. Jadi dia mencoba untuk mencapai resistance berikutnya itu ada di sekitar 68. Kalau 68 tembus dia ke arah 7.000 ya, 68 dulu baru 7.000. Nah, batas risikonya di 6650 ya, 66. Gitu. Ini masih bullish ya, cenderung baik. Indofood, oke, Unilever, Unilever, oke.
kita lihat dia cukup lama ya, sideways, sempat apa namanya, terdorong, tapi kemudian kembali lagi sideways ya. Nah, ini kita lihat dia ketika di resistance-nya ya, area-area ini tertekan, tapi ini mulai naik lagi. Jadi batas resikonya ada di 4650. Resistance-nya di sekitar 4800 sampai dengan 4900. Jadi resistance-nya ada di 4800 sampai dengan 4900. Batas resikonya di 4650. Saya cenderung ini masih akan buy untuk Unilever. Itu ya Kak Limna Kontesa. Oke, Kak Gautama ini juga salah satu peserta tetap PNLF. PNLF ini cenderung mencoba untuk double bottom ya, tapi ini baru akan confirm kalau dia bisa naik di atas 550. Nah, saat ini dia rebound ya. Hmm. Tapi sayangnya ya 481. Oke. Eh, Lebih kurang ya. Ini gap ini jadi resist dia lebih kurang. Jadi ini mudah-mudahan dia bisa lanjut naik. Kalau memang iya bisa ke arah 550 sampai dengan 580 gitu ya. Dan kemudian asal jangan turun di bawah 450 ya untuk PNLF. Kemudian TBLA. Oke. TBLA ini trennya masih turun. Kalaupun 2 hari dia rebound, tapi sifatnya masih jangka pendek. Gitu ya. Nah, kenapa jangka pendek? Karena sama dia belum bisa tembus di atas 750 itu belum mengubah tren turunnya gitu ya. Nah, jadi dia harus mampu tembus di atas 750 755 ya. Nah, kalau tembus ini maka dia bisa menjadi uptrend dan target berikutnya ada di 780. Ya, begitu ya, Kak Gautama. Sekarang AGII. AGII. Oke, ini izin hapus dulu, kita eh, melihat cara baru. Oke, wah ini kurang bagus ini ya. Jadi yang tadinya menjadi support sekarang menjadi resistance dan belum berhasil tembus ya. Dan kalau kita lihat ini ada resistance lain. Nah, ini pas nih ya. Ada 2 resistance. Ya, jadi itu masih sangat mengganggu kelanjutan dari AGII dan kita juga bisa menemukan beberapa support resistance ya. Nah, kalau dari pola triangle yang ada dari Oktober ini dan udah tembus, harusnya sih targetnya kira-kira di arah tertinggi ini 2.500 ya. Tapi memang umumnya setelah break kuat itu dia ada koreksi dulu sebelum dia lanjut naik ya. Jadi Agi itu Kak Utama. Oke, Kak Limna Kontesa. Oke. Kayaknya nama ini familiar karena baru aja dijawab pertanyaannya sudah muncul pertanyaan lagi. Oke, waduh. Oke, oke. Jadi saya coba, oke hari ini terjadi kenaikan yang kencang, ya, turut berbahagia. Sorry, cuman apakah kenaikannya ini akan bertahan selanjutnya gitu ya? Oke. Hmm. Kalau lihat support ini dia mencoba naik tapi belum berhasil nih ya. Kita lihat seberapa kuat hambatan ininya. Nah, Anda lihat ya, ada sebuah channel turun dan kemudian ada terbentuk channel baru yang lebih kecil tapi lebih dalam ya, dan ini sempat terjadi penguatan tapi masih belum berhasil. Jadi resistance di sekitar 180 185 ya, 185 sampai dengan 200 itu masih kuat. Yang menahan kenaikan yang ada dan yang memungkinkan perubahan arah tren ya. Jadi nanti kita harus lihat bisa nggak lewati area ini.
sebelum dia menjadi uptrend, tapi itu uptrendnya juga kalau berhasil lewat sini uptrendnya jangka pendek, karena ini long termnya jangka panjangnya turun, jadi area sini nanti akan jadi masalah lagi, dia pertempuran lagi ya antara buyer dan seller, siapa yang lebih agresif gitu ya. Oke, Inco. Inco, oke, itu udah dikoreksi. Kalau dari pola yang ada di sini sebenarnya ini bullish sekali ya, tapi ada koreksi kan wajar karena dia sedang berusaha menembus harga tertinggi sebelumnya gitu ya. Jadi mungkin ya koreksi ke arah 7140 sampai dengan 7150 sampai dengan 6950. Nah, ini area-area relatif kuat supportnya, jadi itu bisa menjadi area beli. Dan kalau naik di atas 7575, maka penguatannya bisa ke arah 8.000 sampai dengan 8350 ya untuk jangka pendek menengah. Ini info sudah semua pertanyaannya Kak Rimna, kemudian Kak Ambal Dudi, tolong Pegas Bumi UNTR. Oke, Pegas. Ya, ini Pegas long termnya lagi naik, tapi memang ada konsolidasi, tapi ini di daerah support ya relatif. Jadi kalau misalnya dia turun ke arah 1850, 1800 itu kesempatan untuk melakukan pembelian. Saya masih optimis ini bisa naik kembali, dan kalau naik di atas 1910, maka dia bisa lanjut ke arah 1950, 2000, dan kemudian 2100 ya untuk Pegas. Bumi tadi udah kita bahas, UNTR juga udah ya, Kak Ambal Dudi. Oke, kemudian Kak Ratna tahu bahas Inko, Bumi, BBRI. Nah, coba kita lihat BBRI sudah kita bahas belum? Udah, ya Bumi, udah. Kemudian Inko, udah juga ya. Jadi Kak Ratna sudah dijawab sekaligus ya. Kak Stephen Nur, selamat malam. Kak Resti Bakti, malam bahas UNTR. Udah, sekarang KAR. Oke. Kalau ngeliat polanya ini eh, kurang begitu bagus ya, tapi ya oke. Oke ya, jadi kalau kita lihat ini sempat ada penguatan kencang intraday ya, tapi volumenya kita lihat lumayan kencang ya, jadi ada yang hajar beli tapi kemudian ditekan lagi jual. Dan kemarin juga turun, hari ini oke positif sedikit ya, tapi saya melihatnya ini masih cenderung turun. Oke. Nah, kalau dia tembus harga terendah sebelumnya di 84, maka potensi dia penurunan bisa ke arah 78 ya. Tadi itu mencoba tembus resist tapi belum berhasil ya. Ada harga yang lebih tinggi ya jadi open high low close ya. Jadi antara eh, ini apa namanya? Tekanan beli tapi kemudian didorong lagi oleh tekanan jual. Oke ya, itu cars cenderungnya dia turun dulu. Tapi once dia bisa naik di atas 90, 91, maka dia mungkin akan menguji level-level tertinggi dalam 2 bulan terakhir, yaitu di sekitar 99 sampai dengan 108. Begitu ya, Kak Resi Bakti. Oke, Kak Cin Hartono, EMTK. Wow, oke. Wah, oke. Jadi kita lihat ini dalam chartnya yang weekly ya, jadi satu candlestick nih 1 minggu itu kelihatan bagaimana ada satu pola double top dan sudah tembus ya minggu ini. Nah, ini kalau kita lihat targetnya, oke. Ya, jadi pertama dia akan uji ke arah 1180, dan kalau berhasil tembus nanti ke arah 970 sampai dengan 930 ya.
Nah, jadi ini MTK dan dia bisa membatasi atau mengurangi risiko bearish ini kalau dia mampu di atas naik di atas 1560 gitu ya Kak Cin. Oke Kak Hartono, oke. Kak Selamat Riyadi, selamat tolong ulas AMRT energi Antam AMRT. Oh, oke, ini sudah di daerah resistance ya. Mungkin ada koreksi atau tidak. Eh, Nah, kalau ternyata dia tidak ada koreksi, maka apa namanya eh, area-area di sini nih, yaitu di antara 3.000 sampai dengan 3.150 itu akan menjadi satu resistance yang cukup kuat ya. Nah, saat ini intraday sempat ada tekanan jual ya. Kalau kita lihat daily ya, sebentar nih. Kita tandai dulu sebagai default. Oke, kita default. Oke ya, kita lihat daily-nya. Nah, jadi ini apa namanya bergerak naik ya, terkoreksi tapi saya wajar ya, dan itu eh, kalau tidak turun di bawah 875 dia masih cenderung naik. AMRT energi. Nah, energi rebound seperti double bottom tapi dia harus mampu lewati dulu 364 ya. Tadi itu sudah sempat di 362 tapi ada tekanan jual sehingga dia tutup di 256. Kalau ini tembus maka dia akan menguji ke level 398 ya. Oke. Nah, ini alternatif channelnya ya. Jadi yang ini sekarang kita kasih abu-abu ya karena sudah whipsaw. Nah, tapi kita belum buang karena kita lihat dulu nanti akan datang seperti apa. Oke, ini oh terjadi channel ya. Ini agak-agak bandel ya. Oke ya, jadi lebih kurang channelnya seperti ini. Potensinya dia menguji dulu gap yang ini di sekitar tadi lah 362, 363. Tapi kalau ini tembus bisa menguji yang 397 ya atau 398 dan berikutnya di 450-an gitu ya. Begitu energi ANTM. Ya, ini juga ini sedang dalam rebound ya dari sisi support, tapi nanti dia akan ketemu resistance lagi. Jadi, nah ini kok kayak ada delay ya. Nah, hmm. Jadi hari ini turun aman ya, selama dia tidak turun di bawah, hmm, di bawah 1995 ya. Jadi kalau ada koreksi sampai 1995 masih aman dan akan lebih powerful kalau dia bisa lanjut tembus di atas 2080 sampai dengan eh, jadi ada beberapa resist ya. 2150 berikutnya di 2260. Jadi itu resist yang harus dilampaui dan koreksinya jangan sampai di bawah 1980 antam. Oke, ya coba dicek lagi nih Kak Adi, apakah apa namanya eh, tadi Kak Adi screen-nya hitam semua ya mudah-mudahan sudah jelas. Oke, nah sekarang Immanuel Kurniawan, Kak Immanuel Kurniawan. TRJA dan WIRG. TRJA, wah di tempat saya belum kesedot datanya. Oke, kemudian WIRG.
Nah, WIRG sempat mencoba naik ya, tapi ada tekanan jual lagi. Sedangkan di dalam channel turun ya. Jadi ada kemungkinan eh, apa namanya kenaikannya masih gagal nih untuk yang pertama. Nggak tahu yang berikut-berikutnya ya. Seperti itu. Trennya masih turun hanya kalau dia bisa naik di atas 179 sampai dengan 199 baru dia bisa lebih positif ya untuk teman. Oke, TRJA. Oke ya, jadi mungkin juga buat Bapak Ibu sekalian, apa namanya? Ini saya sekarang pakai TradingView ya. Jadi TradingView ini adalah tools charting yang free ya. Ada berbayarnya tuh untuk mendapatkan fasilitas tambahan. Tapi yang basic-basic itu free ya. Nah ini eh, apa namanya TRJA ya, TRJA. Sorry, salah. Oke, TRJA di area-area support ya. Jadi ini bagian support yang menjadi penanda ya bahwa akan berbahayanya seberapa jauh. Jadi 238 ya. Kalau tembus di bawah 238 sangat mungkin dia ke arah 232 dan kalau kemudian 232 juga tembus maka ini menjadi double top ya yang meskipun tidak terlalu cantik ya tidak seperti idealnya eh, chart double top tapi ini bisa. Oke. Jadi ini hati-hati kalau sampai tembus di bawah 232 ya. Oke, jadi targetnya adalah hmm, ini lebih kurang sama dengan nah, sebentar, saya coba. Nah, ya targetnya itu kira-kira sama dengan terendah di bulan Juni-Juli ya, kurang ya, gitu ya. Jadi Transkon, kecuali kalau bisa naik langsung di atas 250. Nah, ini kalau dia bisa naik di atas 250, mungkin dia akan eh, sentimen turunnya akan jauh berkurang dan mungkin bisa konsolidasi dulu ini. Oke, Kak Immanuel udah, Kak Anggoro, Toys, oke Toys, Sunindo, oke, waduh, oke. Ini kita bisa lihat sama sekali trennya lagi turun ya. Ini lebih kurang. Oke ya. Jadi ini channelnya setiap kali mendekati resistance ini dapat tekanan jual, rebound kalau dia ke support ini. Saat ini harga lagi melemah tapi juga jauh dari supportnya ya. Jadi ini masih ada kemungkinan turun lagi gitu ya. Dan sayangnya ini sempat harga yang bisa menuju atau bahkan melampaui ya 63 ya harga terendah di Agustus tahun 2021. Ini pakai kita weekly ya, weekly jadi kelihatan jelas ya, lebih jelas. Tapi kalau daily-nya ya kira-kira seperti ini, ya memang masih ini ya, masih, apa, eh, tren turunnya itu masih kuat sekali gitu. Ya ini untuk Toys Kak Anggoro Putranto. Kak Krisnamurti Sudarsono, tolong MTEL STRG Saratoga mungkin maksudnya ya. Oke, kita lihat MTEL. Ya, ini channel naik ya.
Jadi kemungkinan dia akan menguat karena target ini. Nah, ini juga lebih kurang ada di sini. Gitu ya. Eh, tempat ya mencoba mendekati, tinggal beda-beda 1 poin 2 poin, tapi kemudian tertekan lagi ya. Jadi ini mungkin akan koreksi-koreksi dulu ke arah 725 sampai dengan 715 gitu ya. Oke, MTEL, SRTG, SRTG. Ya, ini pelan-pelan trennya naik. Kita hapus dulu ya semuanya. Oke, jadi kita lihat ini di daily. Ya, jadi ini pergerakan naik dengan tidak mudah ya, agak bolak-balik tekanan jual lagi. Nah, ini udah lewat. Nah, ini kemungkinan dia akan menuju ke harga tertinggi di sini. Lebih kurang ada di 2840. Ya, ini Saratoga. Kemudian EMTK udah tadi ya. Oke, tolong direview BCA, Medco, BCA dan Medco. Oke, kita lihat BCA. Oke, ini lagi ada tekanan jual dan mencoba menguji 8825 ya. Kalau sampai tembus 8825 dia bisa melorot ke arah 8550 ya. Nah, hanya kalau dia bisa naik di atas turunan 125 maka dia menjadi lebih aman gitu ya. Oke, izin minum dulu. Ini BCA. Oke. Medco. Kita lihat Medco, energi internasional. Wah, ada resisten. Ini tekan dulu. Ya, kalau saya lihat ini mungkin akan jadi tekanan turun dan mengarah ke 1030 sampai dengan 975 ya. Hanya kalau dia bisa naik di atas harga tertinggi hari inilah ya, yaitu di 1135 ya, kalau mampu tembus 1135, maka kemungkinan akan ini naik lagi. Ya, Medco, SCMA. Oke, SCMA. Ya, SCMA ini ada, ya, SCMA ini, ya, oke, lagi coba ubah crossing ya. Oke, jadi SCMA ini ada sebuah resistance kencang ya, dan ini gagal dia tembus, koreksi lagi. Tapi di bawahnya ada support juga. Jadi cenderung dia akan konsolidasi daerah sini, yaitu antara 230 sampai dengan 250 ya. Dan kalau bisa menguat lagi, maka akan cenderung menuju ke 270. Ya, SCMA. Oke, pertanyaan-pertanyaan yang di chat sudah habis. Kita masih ada waktu beberapa menit lagi. Saya lanjutkan pertanyaan yang ada di pendaftaran ya. Woods, Woods. Oke, waduh, tren turun. Kita coba lihat weekly-nya. Nah, tambah ini weekly-nya. Oke, ini udah ada agregat harga terendah sebelumnya di September ya, meskipun di di Aprilnya ada ini. Ini pas awal COVID ya, kemudian dia membaik dan sekarang ada koreksi lagi.
Oke, batas supportnya terdekat ada di 372. Kalau tembus 372, dia bisa mengarah ke 348 ya. Sedangkan kalau mampu naik di atas 406 atau katakanlah 420, 425, maka ada kemungkinan dia akan menjadi konsolidasi atau malah naik gitu ya. Kalau ini kan masih cenderung turun. Oke, kemudian BRIS. Ya, ini masih channel turun. Ya, sorry, salah chat. Jadi ini masih dalam tren turun menguji level 1260 sampai dengan 1320. Kalau tembus itu ya dia tambah turun lagi ya. Jadi ya, itu sebagai batas resiko. Kemudian ya ada Q&A ya. Oke, WRG. Oke, coba kita lihat WRG. Wah, ini turun-turun, tapi ini ada volume besar ya, jadi ini daily-nya gimana? Nah ini, jadi ada satu, apa ya, ini mencoba tembus tapi mesti gagal dari resistance ini. Ya, jadi masih konsolidasi atau cenderung turun di antara 155 sampai dengan 196. Oke, masih ada pertanyaan kah? Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan, mungkin eh, oke. Ini kebetulan tadi di apa namanya di Zoom di apa IG ya, ada nanya tentang hardware tadi kita udah bahas. Kemudian GoTo ya, GoTo kan kalau memang apa semua pemegang saham awalnya menjual ya mereka kali eh, GoTo mana aja ini GoTo ya, ada 2 kali rojek bawah 192. Oke, kita coba apa yang bisa kita lihat. Oke, oke. Jadi GoTo ini kalau kita pakai Fibonacci ya. Jadi kalau untuk harga-harga yang sudah apa eh, di bawah all time low-nya atau di atas all time high-nya, mungkin kita bisa coba dengan apa? Sorry, ini kok kayak ini. Oke, ya, oke, sorry. Ini GoTo-nya sedang mencoba eh, sekarang di harga terendah 130 ya. Tapi kalau melihat pola-pola yang ada ini, mungkin kita lihatlah ya. Jadi sekarang ini belum belum ada momentum beli sama sekali. Oke ya, baik. Terima kasih. Selamat malam. Mohon pamit ya, karena pertanyaannya juga sudah selesai dan apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang dijawab hanya yang lewat Instagram, sorry, yang lewat apa, Zoom yang didaftarkan pada saat eh, eh, yang ditanyakan pada saat pendaftaran. Ya. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa ikuti sosial media sama sekuritas maupun sosial media saya ya, avati.safety. Selamat malam. Oops, ada chat lagi. Ya, terima kasih, terima kasih. Oke, saya leave chat. Oke, stop share.
Baik ya, sampai ketemu minggu depan.